Yang menjadi persoalan utama di Jakarta, persoalannya banjir, macet, sampah, kemudian ketahanan pangan. Itu yang persoalan utama. Contoh kemarin ketika banjir saya mengalami, Pak Andra Soni juga mengalami, saya yakin para gubernur juga mengalami. Ketika di Jakarta banjir 3-4 hari yang lalu, belum pernah terjadi banjirnya itu bersamaan. Curah hujan di Jakartanya tinggi, walaupun 150, kiriman dari atasnya tinggi, air lautnya sedang naik. Maka di belakang Pak Tanak ini para wali kota saya sampai jam 1, jam 2, 1 saya hubungin. Saya monitor sendiri, apakah pompanya sudah dijalankan. Memang nggak bisa penanganan itu tidak detail untuk Jakarta. Alhamdulillah besoknya Jakarta praktis, ya karena mohon maaf Pak Andra Soni, infrastrukturnya sudah siap, pompanya hampir 1.000 lebih, 600 yang stasioner, 600 lagi ada yang mobile, sehingga bisa tertangani. Saya membayangkan di daerah-daerah lain, dan saya sudah sampaikan juga ke Pak Andra Soni, ke Wali Kota Bekasi, kalau memang kemudian teman-teman di Banten maupun Tangerang membutuhkan, tentunya kami siap untuk membantu untuk itu. Jadi persoalan utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta, berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Sehingga kalau setiap hari Rabu, kalau ke Jakarta pasti kemacetannya berkurang banyak. Mungkin surveinya hari Rabu itu Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah ini bagian yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Bukan bermaksud apa-apa, seperti yang saya sampaikan, pengalaman panjang itu menjadi guru yang paling berharga. Saya terpilih sebagai anggota DPR 4 kali. Tapi yang saya jalanin 2 kali. Pernah menjadi pimpinan DPR, pernah menjadi koordinator Banggar. Selalu semua yang berkaitan dengan Banggar itu mengerikan. Jadi menteri 2 periode, gubernur Jakarta, pernah juga menjadi sekretaris presiden. Sehingga dalam hidup saya selalu mendapatkan ujian. Kenapa saya menceritakan ini bukan maksud apa-apa, betul-betul bukan maksud apa-apa. Supaya saya sharing tentang bagaimana kita melawan itu. Saya pernah 10 tahun ngurusin kepresnya Presiden Jokowi. Semua kepres pengangkatan orang untuk menjadi pejabat lewat saya. Tetapi orang di luar gak ada yang tahu, karena memang saya juga gak mau, kalau yang berhubungan, misalnya Pak Gubernur Sumatera Selatan waktu itu minta untuk sekdanya. Pak Tanak belum ya.
Tetapi hampir semuanya lewat saya. Dan itulah ujian terbesar. Termasuk menempatkan orang jadi direktur utama di seluruh BUMD kita. Kenapa kemudian saya menutup diri dan orang tidak tahu bahwa itu saya menyiapkan? Karena ujiannya di sana. Begitu sekali tergoda, selamanya akan tergoda. Ada hal yang lebih besar, contoh yang konkret. Ketika saya menjadi gubernur di Jakarta, saya bilang sama ini kebetulan banyak yang hadir. Saya udah selesai dengan diri saya sendiri. Saya minta semuanya transparan. Semuanya sistem yang mengatur. Dan saya berjanji tidak bawa orang satupun dari luar. ASN satupun saya nggak bawa dari luar. Saya percaya bahwa tim yang ada di balai kota itu sudah top lah. Karena tunkinnya juga paling tinggi seluruh Indonesia. Apa yang saya lakukan? Salah satu contoh. Ada yang namanya kewiasian luas bangunan KLB. KLB ini adalah sumber malapetaka sebenarnya. Karena dulu orang untuk mengurus menaikkan bangunannya di Jakarta ini kan problem utamanya tanah. Untuk menaikkan gedungnya ada yang 12 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bahkan ketika saya baru menjabat kurang lebih 2-3 minggu, saya panggil Pak Sekda. Pak Sekda, kenapa ini kok lama banget? Saya pengen ini dibuat transparan, bisa enggak diselesain? Jangan begitu lama. Saya bilang juga di internal, ini walaupun saya enggak usah cerita lah. Saya minta semua dana off balance sheet, bukan yang tercantum di APBD, tapi yang off balance sheet, yang tidak tercantum, dibuka semua. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya lakukan itu? Saya memproteksi diri saya sendiri. Saya memproteksi diri saya sendiri. Apalagi yang terbayang dalam wajah saya, cucu saya, bagaimana kalau suatu hari ada apa-apa dengan diri saya sendiri. Karena godaannya tidak kecil. Begitu 2 minggu saya minta dibuka, kebetulan ada PT, apa namanya Bu? Nusantara Internasional, Hotel Pullman, Gedung Nusantara, ngurus KLB. Kebetulan pemiliknya teman saya tanya sama dia, udah berapa lama kamu ngurus? 12 tahun. Hah? 12 tahun. Mau enggak sama-sama transparan, terbuka, kita selesaiin 1 minggu? Kaget. Gimana caranya Pak Gub? Udah saya jamin kamu selesai 1 minggu. Tapi kamu bayar sesuai dengan apa yang dihitung di appraisal bersama-sama. Akhirnya keluar angka berapa Bu? 480 miliar bayar.